أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad. Warda Allahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatil ashabil akhyar wa ali baitil athhar wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Amin. Allah akhiri hidup kita dengan husnul khatimah, dan sebelum itu Allah berikan keberkahan kepada kita pada harta, keluarga dan usia di dunia kita insyaallah taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keridhaan Allah berikan kepada Ahlul Bait, kepada para sahabat beserta siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah membahas beberapa hadis dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', Babul Adab. Itu kitab kelengkapan atau kitab Al-Jami' yang mencakup keseluruhan, dan babnya kita sudah masuk di Babul Adab. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis tentang hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, kemudian tentang akhlak, juga tentang adab di saat kita bertiga, ya, tentang apa, tidak boleh berbisik-bisik. Kemudian yang selanjutnya kita sudah membahas tentang adab tidak boleh membangunkan orang yang sedang duduk, kemudian kita duduk di dalamnya, pada tempat duduknya, ya. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan hadis dari Ibnu Abbas. Saya bacakan dulu, kemudian nanti insyaallah kita latihan bersama-sama, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Muttafaqun alaihi. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi. Ya, silakan baca. Sebelah kanan saya, Pak Adib, tolong. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman
fala yamsah, jangan. Ya. Yadahu, kakinya, hatta yal'aqaha au yul'iqaha, muttafaqun alaih. Makan nggak makan? Baik, silahkan dibaca artinya. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu makan makanan, maka janganlah ia membasuh tangannya sebelum ia menjilatinya atau menjilatkannya pada orang lain. Muttafaqun alaih. Ya. Jamaah sekalian, ini hadis ya, pernah dengar sebelumnya? Belum? Menjilatinya pernah, menjilatkannya. Iya. Ya, jadi hadis ini menunjukkan adab kita di saat makan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu." Idza, apabila akala makan, ahadukum salah seorang di antara kalian, fala yamsah, maka janganlah dia menggosok atau menghapus, mengusap ya. Yadahu, tangannya, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatnya, au yul'iqaha, atau apa, menjilatkannya kepada orang lain. Jadi kita ini kan ke sampai Jilatin deh. Subhanallah. Sunnah. Ini sunnah. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Di sini dikatakan di dalam syarah daripada kitab Bulughul Maram ini dikatakan bahwasanya nikmatullahi taala fit ta'ami wasyarabi laha hurmatuha wa karamatuha. Bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa makanan itu memiliki hurmatuha, ada kemuliaannya ya. Wa min dzalika anna al-akil idza lam yal'ab ma bi asabi'ihi aw yadahu min baqaya at-ta'am fa innahu la yajuzu an yaghsila yadahu ya, fa yajri at-ta'am ma'al miyah al-wasikhah wal aqdar wal abwal ya. Wa min dzalik annal akil ya, bahwasanya di antara bentuk kehormatan makanan itu adalah apabila seseorang makan ya, kemudian ya dia tidak membersihkan apa yang ada di tangannya ya, maka ya kemudian dia cuci tangannya, itu artinya ya, fa inna hadza min kufranin ni'mah. Kita bisa bayangkan bahwa yang tersisa di sini saja ya, itu harus kita selesaikan, kita habiskan. Bagaimana dengan yang ada di piringnya? Masya Allah ya. Ini menunjukkan kalau kita buang saja yang di situ, dia mengalir dengan kotoran dan yang lain-lain, itu menunjukkan kita kufur nikmat ya. Kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan inilah ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalaupun kita tidak menjilatnya sendiri, maka jilatkan kepada orang lain. Ini menunjukkan saking dianjurkannya untuk kita membersihkan ya, memperhatikan makanan itu, menghormati makanan itu ya, Masya Allah. Kemudian illam yahsul hadza kama huwa al-hal fi zamanina min ihmalin katsir min as-sunan fa aqallu ahwalil akil ay yamsaha baqiyat at-ta'am min yadihi bil manadil allati tulqa bi amkinatin tahiratin nadhifah thumma yaghsilu yadayhi ba'da dhalik wal afdal ittiba'us sunnah. Kalaupun misalkan kita tidak memungkinkan ya, untuk melakukan yang tadi dijelaskan, yaitu menjilat daripada makanan, sisa makanan itu, maka paling minimal kata beliau di sini yang mensyarahkan ya, kita bersihkan dulu dengan mindil itu tisu ya. Kita bersihkan, kemudian kita buang itu ke tempat yang layak ya, dalam artian tidak langsung berbaur dengan air, kotoran dan yang lain-lainnya
Walaupun di akhirnya dikatakan oleh beliau al-afdal ittiba'us sunnah. Jadi walaupun yang lebih afdal adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita menjilatnya. Insyaallah. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ba'duhum fahima anna al-murada bila'qil yadi ba'da at-ta'am anna dhalika li ajli qillatil ma'. Ya. Wa annahu ja'alul la'qi badal al-ghusli hatta la yabqa 'ala yadayhi athar at-ta'am. Wal haqqu anna al-murad huwa al-awwal wallahu a'lam. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya menjilat makanan itu karena kekurangan apa? Kekurangan air. Biqillatil ma', ya. Kemudian dengan dia menjilat makanan itu hatta badalal ghusli, ya. Jadi sebagai pengganti daripada mencuci tangan, ya. Nah, ini karena tidak ada air untuk cuci tangan, jadi itu untuk mencuci tangannya, ya, dengan air liurnya tadi itu, ya. Sampai tidak ada sisa daripada makanan. Tapi dikatakan di sini wal haqqu annal murad huwal awwal. Tapi yang sebenarnya adalah yang lebih rajih, yang lebih kuat, yaitu pendapat yang pertama, yaitu supaya kita menghormati makanan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini disebutkan jaa fi sahihaini anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shariba labanan wa tamadmada wa qala inna lahu dasman. Qala fil adab asy-syar'iyyah lidzalika yanbaghi ay yatamadmada ba'dahu bil ma'i min kulli ma lahu dasmun li ta'lilihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ditambahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkumur-kumur, ya. Syariba labanan wa tamadmada, ya, berkumur-kumur dengan air setelah meminum air laban, ya, laban, meminum air susu. Kemudian dia mengatakan innalahu dasman. Apalah dasam itu? Lemak, ya. Dia mengandung lemak, ya. Apa bahasa kita itu? Bahasa Inggrisnya itu low fat, ya. Ada yang sedikit, ada yang full, ya. Nah, di sini dikatakan oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan karena ada lemaknya, jadi saya berkumur-kumur. Nah, oleh karena itu di sini ada adab yang lain, yaitu ya berkumur-kumur ketika memang ya ada makanan-makanan yang mengandung lemak. Ini diantara adab yang lainnya. Baik, itu hadis yang berkaitan dengan makanan.